Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Ubay, Ammar, dan Hafiz. Ketiga orang ini hidup di daerah Syam. Suatu hari, mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu, seperti para waliullah. Namun bagi orang awam, tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf. Dan pada waktu itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja, kata salah satu dari mereka. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit terwujud, sambung lainnya. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya kawan lainnya. Oh, gampang. Ciri-cirinya Nabi Khidir, salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram, tanya Ubay. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Ammar. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafiz. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang. Tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju, berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari, mereka dibakar oleh panasnya matahari. Dan bila malam hari, hawa dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu, daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya mati. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga. Tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu, kota Mekah sangat ramai.
ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya, mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas, berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu-pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang yang diajaknya bersalaman diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Hafid berteriak, "Nabi Khidir! Ini dia Nabi Khidir!" teriak Hafid sambil terus memegangi tangan lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Hafid, Ubay dan Ammar langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Hafid. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Hafid sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah." Belum sempat Hafid meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. "Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian," tutur Nabi Khidir. "Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Saya ingin menjadi saudagar yang kaya," kata Ubay dengan penuh semangat. "Saya ingin menjadi raja yang berkuasa," sambung Ammar tak mau kalah. "Kalau kamu Hafid, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi Khidir. "Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim," jawab Hafid agak malu-malu. Mendengar permintaan Hafid, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. "Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu, tetaplah berbuat baik," kata Nabi Khidir berpesan. "Insya Allah kami akan mentaati semua ucapanmu wahai Nabiullah," jawab mereka. "Lalu kemana kami harus pergi?" tanya Ubay kepada Nabi Khidir. "Kau Ubay, pergilah ke arah timur. Sedangkan kau Ammar, pergilah ke arah barat. Dan kau Hafid, pulanglah ke kampung halamanmu." Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Setelah bertemu Nabi Khidir, pergilah Ubay ke arah timur, Ammar ke arah barat, dan Hafid kembali pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke arah timur, Ubay bertemu dengan sebuah kafilah. Kafilah itu milik seorang saudagar kaya yang tengah membawa banyak barang dagangan. Entah mengapa, saudagar itu merasa kasihan saat melihat Ubay. Lalu Ubay diajak ikut serta dalam rombongannya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah, ia bisa memperoleh tumpangan. Di tengah perjalanan,
Ubay mencium rencana jahat. Rupanya ada anggota rombongan yang berkomplotan dengan para perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan milik saudagar kaya di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui saudagar kaya. Ia pun lalu memberitahukan kepadanya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya saudagar kaya. "Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana jahat itu." Berkat pertolongan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu para perampok. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Dan sejak saat itu pula, Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya. Dan akhirnya Ubay dinikahkan dengan gadis sematawayang putri saudagar kaya. Kini jadilah Ubay orang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, saudagar kaya meninggal, sehingga seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Dia telah menjadi saudagar yang paling kaya. Sementara Ammar, setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, sampailah ia ke sebuah negeri, di mana raja yang memimpin negeri tersebut tengah dirundung kedukaan. Putri yang paling disayanginya telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan sang putri dan akan diangkat menjadi putra mahkota. Kalau perempuan akan diangkat menjadi putri raja. Kebetulan, sewaktu Ammar masih di kampung halamannya, ia pernah diajari kakeknya ilmu pengobatan. Karena kakeknya dulu adalah seorang tabib terkenal di kampungnya. Ammar pun lalu datang ke istana menghadap sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya, Baginda Raja agak ragu dengan kemampuan Ammar. Tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya Ammar pun dipersilahkan mengobati putri sang raja. Atas kehendak Allah, Ammar dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Melihat hal itu, betapa bahagianya hati Baginda Raja. Dan sesuai dengan janji Baginda Raja, Ammar langsung dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi putra mahkota. Tak lama setelah pernikahan mereka, Baginda Raja kemudian meninggal dunia. Ammar pun lalu diangkat sebagai raja untuk mengganti posisi ayah mertuanya. Demikianlah nasib Ammar. Dia telah menjadi seorang raja sesuai dengan keinginannya. Lalu, bagaimana dengan Hafid? Setelah sampai di kampung halaman, Hafid menyibukkan diri untuk berguru kepada orang-orang alim. Dan setiap kitab yang dipelajarinya dengan mudah dihafalnya di luar kepala. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani dan menjadi panutan masyarakat. Hafid juga mendirikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu agama yang dihadiri sampai ribuan jamaah. Pembesar-pembesar negeri pun sering berdatangan untuk minta nasihat. Kadang-kadang ia juga diundang ke istana kerajaan untuk dimintai pendapat oleh Baginda Raja. Sekalipun Hafid kini jadi ulama besar, Hafid tetap bersikap tawadu dan tidak sombong, dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dicintai oleh semua orang. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh Baginda Raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus, karena Hafid bukanlah ulama yang gila jabatan, bukan pula ulama yang mencari kekayaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Ubay menjadi saudagar kaya, ia justru menjadi sombong dan sangat kikir. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menumpuk-numpuk harta. Ia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau memberikan zakat.
Hingga pada suatu hari terjadilah kegaduhan di depan rumahnya yang megah laksana istana. Rupanya para pegawainya sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tetap tidak mau pergi. Pengemis itu malah mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar keributan tersebut, maka keluarlah Ubay menemui pengemis tua itu. Belum sempat Ubay berbicara, ia terlebih dahulu ditegur oleh pengemis tua itu. "Wahai saudagar Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu?" Ucapan si pengemis membuat Ubay menjadi malu, apalagi diucapkannya di depan orang-orang. "Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Mana mungkin aku punya kawan seorang pengemis tua seperti kamu," bentak Ubay penuh emosi. "Tapi saudagar Ubay, bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan Allah?" kata pengemis tua. "Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa pertolongan siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Pergi sana dan jangan ganggu aku," hardik Ubay dan mengusirnya. "Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal," balas pengemis tua. Entah kenapa, tiba-tiba hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman pengemis tua. Setelah pengemis tua pergi berlalu, barulah Ubay menyadari bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta maaf, tapi sayangnya Nabi Khidir sudah pergi menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, usaha yang dimiliki Ubay mengalami kebangkrutan. Belum lagi rumah istananya yang musnah karena kebakaran. Ubay pun kembali menjadi miskin seperti saat dulu kala, bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Keadaan Hafid yang miskin ini menjadi cemoohan masyarakat di sana. Sebab saat ia masih kaya, seringkali menghina orang-orang miskin dan sangat sombong kepada masyarakat. Akhirnya Ubay memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu bagaimana dengan Ammar yang menjadi raja? Ternyata watak Ammar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, Ammar malah semakin sombong dan kejam. Ia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia habiskan hanya untuk berpesta pora. Ia lupa akan nasihat Nabi Khidir. Hingga pada suatu ketika, saat Raja Ammar sedang duduk bersama permaisurinya, tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. "Paduka yang mulia, ada seorang lelaki tua mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak enak dipandang mata," lapor pengawalnya. "Mengapa tidak kau larang?" balas Raja Ammar. "Sudah hamba larang, Paduka, tapi ia tetap membangkang. Dia juga mengaku, katanya dia adalah teman Paduka. Makanya hamba tidak berani melarangnya kembali," jawab pengawalnya. "Kurang ajar, akan aku usir dia," kata Raja Ammar penuh amarah. Ia pun lalu bangkit dari kursi singgasana dan menghampiri tenda milik lelaki tua. "Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengotori istanaku? Bongkar tendanya dan cepat pergi dari sini," bentak Raja Ammar. "Aku hanya mencari tempat berteduh. Kenapa Paduka begitu kejam?" kata lelaki tua. "Aku tidak peduli. Pokoknya sekarang juga kamu harus pergi dari sini," balas Raja Ammar. "Hai Ammar, lupakah kau padaku? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu?" tutur lelaki tua. "Diam kau, jangan mengada-ada. Mana mungkin aku punya teman sepertimu," kata Raja Ammar bertambah emosi. Ia pun menempeleng lelaki tua tersebut dan mengusirnya dari halaman istana. Lelaki tua itu lalu bangkit dan berkata seraya menunjuk ke hidung Raja Ammar. "Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik, aku akan pergi dari sini.
tapi kau jangan menyesal, tutur lelaki tua. Mendengar hal itu, seketika pucatlah wajah Raja Ammar. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya adalah Nabi Khidir. Ia pun segera memeluknya untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Nabi Khidir lenyap dan menghilang, sehingga membuat Raja Ammar jatuh terjerembab ke tanah. Beliau pun menyesali atas tindakannya, tapi semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, datanglah malapetaka yang sangat hebat. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan kesewenang-wenangan Raja Ammar. Semua rakyatnya menuntut agar Raja Ammar digulingkan dari kekuasaannya. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Ammar. Bahkan Ammar kabur dari istananya guna menyelamatkan diri. Ia kabur pergi menuju kampung halamannya. Sedangkan Hafid yang kini telah jadi ulama besar tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Suatu hari saat Hafid selesai mengerjakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang miskin. "Wahai Tuan Syekh, bolehkah aku belajar di majelis Tuan 1 bulan saja?" pinta lelaki tua itu. "Oh, saya justru senang sekali. Silahkan Bapak belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun saya tidak keberatan," jawab Hafid. "Tapi aku kan orang miskin. Aku tidak punya uang untuk membayar," balas lelaki tua. "Wahai Bapak, ketahuilah, majelis yang saya bangun tidak memungut bayaran. Siapa saja boleh hadir untuk menuntut ilmu. Mulai sekarang Bapak jadi tamu saya. Ayo kita masuk ke dalam," ajak Hafid kepada lelaki tua itu. Hafid lalu menjamu lelaki tua tersebut dengan hidangan makanan. Setelah lelaki tua selesai menyantapnya, tiba-tiba ia pamit pulang. "Loh, kenapa Bapak mau pulang? Katanya mau belajar di sini," tanya Hafid terheran-heran. "Wahai Hafid, teruskanlah perjuanganmu mengajari ilmu agama kepada masyarakat," kata lelaki tua yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa. Melihat hal itu, Hafid pun kaget bukan main. "Bukankah Anda Nabi Khidir? Subhanallah, merupakan suatu kehormatan bagiku Anda bersedia datang ke tempat saya," kata Hafid terkejut seakan tak percaya. Kemudian Hafid meminta kepada Nabi Khidir agar didoakan menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah itu, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Hafid. Beberapa hari kemudian, datang 2 orang berpakaian compang-camping menemui Hafid di majelisnya. "Apakah kau lupa padaku, Hafid?" tanya orang pertama. "Maaf, Tuan ini siapa ya?" tanya Hafid agak heran. "Saya ini Ubay, saudaramu Hafid," jawab lelaki kurus itu. "Ubay, mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi saudagar kaya?" tanya Hafid. Ubay lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada Hafid. Hafid lalu memeluknya dengan penuh rasa iba. "Lalu, siapa temanmu ini?" tanya Hafid lebih lanjut. "Saya ini Ammar, saudaramu Hafid," jawab orang kedua yang berpenampilan seperti gelandangan. "Ya Allah, mengapa kau jadi begini Ammar? Bukankah kau telah menjadi raja?" tanya Hafid. Ammar juga menceritakan semua kisahnya kepada Hafid sambil menangis. Hafid pun memeluknya dengan erat. Ammar dan Ubay lalu diminta Hafid untuk tinggal di rumahnya sembari belajar ilmu agama. Sejak saat itulah Ubay dan Ammar mulai bertobat dan menjalankan ibadahnya dengan tekun. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi,
Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya, jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Akhirnya siasatku berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kemarilah. Sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. "Baik, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut," tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. "Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan," kata Abu Nawas berlagak cemas. "Memangnya apa yang dikatakan burung itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur. Dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku."
Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat, ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman. Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.